Kalau kita lihat di depan sana ada bangunan yang besar sekali. Yang dulu ini adalah bekas tempat pembuangan sampah atau TPA, tempat pembuangan sampah ya, TPS ya, tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan sampah akhir. Sekarang sudah dikelola oleh Pemda berupa tempat yang nantinya akan menjadi ikon Jakarta juga, yaitu pembangunan sampah. Saya nggak terlalu paham, saya akan mendekati lokasi yang ada. Nah, kita lihat ini adalah depo pengangkutan sampah depo. Nah, ini banyak sekali yang ada. Saya akan lihat ini di dalamnya apa yang sedang dibangun di dalam tempat ini, yaitu banyak sekali petugas kebersihan mengangkat sampahnya. Saya akan mendekati. Ini bangunan apa ini? Di Tebet Timur. Sekarang suasananya seperti ini, kotor dan tidak tertata, tapi dalam waktu dekat akan bersih dan kita akan lihat namanya apa nih. Oh, nama proyek pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara PFPSA Tebet. Itu pembangunan 240 hari. 240 hari yaitu pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara. Luas wilayahnya berapa luas nih ya? Saya baca dulu sebentar. Bangunan baru fasilitas pengolahan sampah antara Tebet. Luasnya tidak ditulis ya, luasnya ini berapa. Tidak ada ini luasnya, tanahnya berapa, tidak ada ini. Oke, nggak ada masalah. Ini yang sekarang di awal pembangunan, sampahnya bertumpuk, tapi nanti akan mewah seperti ini. Seperti ini pengolahan ya, pengolahan sampah yang nantinya akan menjadi bersih Tebet setelah tumpukan sampah mungkin didaur ulang atau dipisah-pisah atau recycle, atau juga ada kegunaan lainnya. Ini alatnya, alat berat untuk membersihkan sampahnya ya. Kita dari mana, Pak? Oh enggak, saya warga sini. Oh, warga sini. Tebet Timur saya, di Petra, di masjid sana, Al-Huda. Wah, saya ditegur nih. Enggak, orang cuma liput doang kok, nggak apa-apa. Nah itu ya, jadi fasilitas sampah nih Saran aja ya. Ini kalau udah jadi, kalau saya lihat dari market ini mewah sekali nih. Nah itu deh marketnya. Insya Allah Jakarta menjadi bersih. Ini udah mulai aktivitas, ramai masyarakat di pinggir-pinggir jalan untuk mulai beraktivitas. Nah ini seng atau penutup ya. Ketika di belakang sana ini sedang dibangun fasilitas pengelolaan sampah. Nah ini banyak sekali nih rumah makan atau kuliner. Misalnya Mayo ini makanan mungkin ya. Nah kemudian nggak berapa jauh dari sini kita temukan masjid yang relatif ya baru digunakan untuk sarana ibadah kaum muslimin yang ada sekitar Tebet Timur atau Tebet Barat. Ini Tebet Barat 5.
yang sudah banyak kegiatan-kegiatannya. Jadi kita lihat kegiatan-kegiatan apa saja yang digunakan untuk sarana peribadatan di Tebet Timur. Ini dia fasilitas perumahan tadi, dan inilah masjid yang relatif baru digunakan, Masjid Fatimah Muhammad. Ini pembangunan lagi dilanjutkan, dan sebelah sini akan dibangun sarana seperti ini, investasi akhirat, pembangunan rumah Al-Quran, rumah duka, serta fasilitas perparkiran kendaraan motor. Ini diinisiasi oleh pengurus Masjid Fatimah Muhammad. Ini juga ada panti sosial asuhan anak Putra Utama 3A. Ini juga ada panti sosial bina remaja PSBR Tarunajaya Tebet Barat Raya nomor 100. Ini benar fasilitasnya. Wah, ini dia tempat yang nyaman ketika kita ingin berjalan, ingin rileksnya di Tebet Timur. Ini sebelah masjidnya, perumahan ya yang elit ya, yang petugas sudah membersihkan. Nah, jangan lupa kalau kita mau beli pupuk pohon-pohon atau kembang, bisa di sini nih ada Dedi Floris. Kemudian dulunya di sini nih, di sini orang jual pupuk kandang ya, seperti yang ini. Kemudian pohon-pohon bunga, ada buah-buahan, tapi setelah ada perubahan atau perapihan pedestrian, maka sudah tidak ada lagi di sepanjang jalan ini. Kemudian dia berpindah ke pinggir ya. Oh ya, satu hal yang menarik adalah kalau kita lihat video-video tadi, ada warna kuning. Warna kuning ini adalah sebagai sarana pejalan kaki buat saudara-saudara kita yang disabilitas, khususnya netra ya. Jadi ini warna kuning sebagai tanda atau pijakan anak tunanetra tidak salah atau belok kiri atau belok kanan. Jadi cukup dia menggunakan tongkatnya untuk merasakan apakah masih di jalur warna kuning ini. Ini fasilitas yang sangat membanggakan bagi DKI, karena memberi fasilitas untuk kaum disabilitas tunanetra untuk berjalan kaki. Walaupun mungkin belum seluruh trotoar atau jalan ada tanda kuning ini untuk digunakan para tunanetra, tapi sekurang-kurangnya sudah ada perhatian yang cukup, mungkin lebih oleh pemerintah DKI untuk para disabilitas menggunakan fasilitas umum, yaitu berjalan kaki di ruas-ruas tertentu mungkin ya, untuk berjalan kaki. Jadi sepanjang ini sebelah kanan juga kita temukan itu warna kuning sebagai tanda atau pijakan untuk kaum disabilitas netra supaya tidak salah melangkah, karena mereka hanya mengandalkan tongkat, sehingga dikhawatirkan akan belok ke kiri dan ke kanan. Tapi dengan adanya warna kuning ini dan agak menonjol ya, ada embosnya, bisa lebih tenang dan leluasa ketika dia melangkah. Nah, ini yang saya sampaikan di awal di beberapa video saya sebelum ini. Kita akan melewati Tebet Eco Park. Ini dia batasnya. Ini luas sekali. Kalau nggak salah
luasnya itu 7 hektar ya, atau 7 hektar itu 70.000 meter yang setiap saat ramai dikunjungi, terutama di pagi hari atau di hari-hari libur. Satu ahad seperti yang saya sedang merekam ini sangat ramai nantinya. Dan saya tidak ngikuti, tidak update ya. Di awal ketika pandemi memang ditutup, kemudian setelah pandemi sudah agak landai, ini setiap Assalamualaikum, jalan, muter-muter dulu, katanya mau ini. Iya. Gimana? Di sini? Iya. Di sana teman-teman nunggu. Teman-teman nunggu sana di taman lalu lintas. Ya, muter dulu bentar. Ya, Assalamualaikum. Kawan saya nih sedang ada kegiatan. Ini mobilnya nih, mobil VR-nya. Mau dibuka ya? Ya. Nah, ini dia. Sekarang, mohon maaf tadi intermezzo sedikit, ada kawan. Dia akan menggunakan fasilitas seperti Eco Park untuk kegiatan di hari Ahad ini. Mungkin bisa diupdate ya. Kalau masuk di sini tempat Eco Park ini masih menggunakan jaki ya untuk monitoring jumlah pengunjung. Karena pernah membludak awal-awal dibuka tempat Eco Park ini dan menjadi sedikit masalah mengenai parkiran, kemacetan, sampah, begitu lalu lalang manusia. Tapi sekarang sudah mulai baik nih untuk kegiatan-kegiatan masyarakatan. Ini dia pintu masuknya tempat Eco Park, bersih sekali, bisa fresh, bersih, indah, sehat, dan nyaman. Cita rasa kuliner khas Jakarta. Ada pamerannya. Nanti siang saya akan liput lagi. Ada bazar Pak ya? Bazar? Oh, bazar. Oh, kuliner. Nah, ini dia. Selamat datang peserta Kisah Fest Citra Rasa Kuliner Khas Jakarta tempat Eco Park. Untuk Direktorat Event Nasional dan Internasional, diikuti bidang wisata dan penyelenggara kegiatan event, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini dia kegiatan-kegiatannya pada hari, hanya satu hari ya, tempat Eco Park Jakarta Selatan 30 Juli 2023. Ya, kita terus untuk tempat Eco Park. Nah, yang menarik juga di tempat Eco Park itu ada tangga yang menghubungi sisi utara selatan atau barat timur ya. Saya nggak tahu arah matahari, arahnya barat mana, timur, selatan. Tapi menghubungkan dua wilayah. Di tempat barat, tempat timur ada jembatan. Namanya apa ya? Jembatan warna orange ya, kayak seperti itu, yang menghubungkan dua, karena terpisah ya, dibatasi oleh satu jalan. Sehingga untuk menyeberang para penikmat olahraga atau warga yang ingin berolahraga tidak nyebrang. Nah, ini nih, ini angkotnya nih, angkotnya yang akan melewati tempat Eco Park. Ini yang menghubungi dua wilayah, sisi kiri dan kanan. Ketika kita ingin melintasi, tidak perlu nyebrang ya. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, ini jalannya yang mengarah ke tebet timur. Kalau yang sebelah kanan tebet barat. Kalau terus kita akan berjalan ya, atau menuju Pancoran ya. Nanti keluar baru bisa ke Cawang atau ke Selipi ya, Grogol. Nah, ini dia angkotnya yang ramai, yang terus berputar melintasi tempat Eco Park. Nah, ini dia elevator nggak salah ya.
kalau kita dari view dari atas itu berbentuk angka 8. Nah, ini menjadi ikon Tebet Timur dan mendapat penghargaan dari luar negeri ya, kalau nggak salah tuh, karena kepandaian atau keleyahan gubernur pada saat itu, Bapak Anies Baswedan, menata daerah yang tidak baik ya, berkata demikian, menjadi yang nyaman sekali. Ini banyak sekali warga berolahraga di atas juga pada jalan ya, menikmati pagi hari ini. Nah, ini sekali lagi nih, ada lagi angkot Jak 43C Tebet Eco Park Tongtek kalau nggak salah. Ini juga ada 34 yang Kalibata mana tuh? Kalibata Kuningan kalau nggak salah. Ini dia, udah mulai ramai masyarakat yang ingin berolahraga di pagi hari ini. Kita bisa lihat kalau ke kiri MT Haryono, ke kanan itu Kampung Melayu, kalau terus Pasar Tebet Barat, Kecamatan Tebet ya. Nah, ini di atas sana sudah kelihatan pengunjung untuk kebugaran dirinya. Jadi ini sudah sisi sebelah kiri, ini adalah sisi sebelah kanan. Nah, ini paling banyak anak-anak kecil ya, ada banyak permainan di dalamnya. Itu nampak, itu jenis olahraganya, kita bisa lihat. Itu ada melangkah, berputar, sit up dan sebagainya. Nah, ini dia. Saya tidak mengambil sisi sebelah kanan, itu di Tebet Timur juga, karena dia di wilayah Tebet ini ada Tebet Barat dan Tebet Timur. Saya nggak ambil wilayah yang ini, tapi saya akan menelusuri wilayah di sebelah kiri saya ini. Jadi kita bisa lihat untuk Tebet Eco Park. Nah, kalau teman-teman kesini kemudian sudah sholat zuhur atau asar, mungkin maghrib ya, karena sore itu jam 6 ya, sudah tutup ini. Jadi bisa sholat di sisi kanan atau di Tebet Eco Park ini ada masjid yang nyaman, yaitu Masjid Teladan. Nah, kita bisa lihat dari Taman Tebet ini, kita akan melakukan ibadah sholat dari Taman Tebet. Kita naik aja sekitar ya 30 meter ya dari depan taman ini. Kita bisa saksikan taman ini. Kemudian kita naik dikit, agak naik ya. Pak, pagi Pak. Wah, sehat benar nih Pak. Makasih Pak ya. Ya, petugas kebersihan. Nah, ini dia di Tebet Timur 4. Nanti kita belok kanan, ada warung tuh. Di sana warung. Belok kanan, itu ada masjidnya. Mungkin dari sini akan kelihatan menaranya. Apa menara? Oh, tidak ya. Oh, itu menaranya di sela-sela pohon ya. Nah, itu ada menaranya, walaupun tidak jelas ya, tapi ya cuman sekitar 50 meter atau 100 meter dari taman kita bisa melakukan ibadah. Ini juga Jak 18 Jaklingko yang akan menghantarkan kita menuju atau berolahraga di Tebet Eco Park. Ini banyak sekali bangunan-bangunan yang tinggi ya. Tugas kebersihan sudah mulai bertugas. Nah, ini ada juga bangunan tempat-tempat pelatihan, dan tampaknya sudah
mulai ramai, masyarakat berkeliling di luar taman olahraga. Ada juga nantinya di dalam taman ya. Biasanya kalau hari Sabtu, Ahad atau hari libur atau hari-hari tertentu ya, taman ini ramai sekali diminati atau dikunjungi masyarakat dari luar. Artinya tidak hanya di Tebet Timur atau Kecamatan Tebet, tapi bisa juga dari luar. Ada yang dari Depok, dari Bayoran, menikmati kerimbunan atau kenyamanan Tebet Eco Park ini. Nah, ini luas sekali. Sudah mulai tumbuh ya. Angkotnya banyak sekali sini. Itu kita bisa lihat pohonnya sudah menjuntai tinggi tuh. Jadi nyaman sekali nih kalau kita di siang hari ketika panas di jalan, kita bisa mampir di sini menikmati keteduhan, kenyamanan, dan juga udara di taman ini. Kemudian nanti di ujung sana ya, ada juga taman, yaitu taman lalu lintas. Jadi di kanan ini ya, ini banyak perumahan. Kemudian di sebelah sana itu ada sekolah SD Muhammadiyah, ada madrasah, dan juga ada perguruan Muhammadiyah. Nah, kita hampir sampai di tempat lain lagi yang memang lokasinya bersebelahan, yaitu taman lalu lintas. Bubur ayam mulai muncul. Nah, ini dia. Ini pintu akhir dari Tebet Eco Park. Kemudian sebelah kirinya, sebelah kanannya itu adalah taman lalu lintas. Ini bisa sebagai belajar atau pusat belajar anak-anak yang ingin belajar tentang lalu lintas. Ada tanda-tanda rambu, ada pom bensin, SPBU, Perkarya. Kemudian ini sampailah kita di Taman Pintar Berlalu Lintas. Depannya ini sekolah Muhammadiyah ya, pimpinan cabang Muhammadiyah Tebet Timur. Ini ada perguruan Muhammadiyah. Kemudian ini ada pengunjung juga yang pagi-pagi sudah menikmati udara dan menikmati suasana Tebet. Ini ada apa nih? Wah, saya nggak kenal nih. Teman-teman ya. Ada apa nih, Pak? Apa nih? Saya mau baca aja. PKS Tebet Timur. Apa nih Pak PKS, Pak? Partai, Pak. Oh, partai. Oh iya. Ada kegiatan apa nih, Pak? Ini lagi ngitung duit kayaknya dia tuh. Warna merah, biru. Ya, selamat Pak menghitung duitnya, Pak. Ya. Ya, demikian perjalanan saya mengitari Tebet Eco Park. Silakan komen dan kunjungi untuk kita berolahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.